Halo, selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang sangat penting yaitu tentang tren. Tapi lebih spesifik lagi teman-teman, saya ingin menjawab banyak banget pertanyaan yang masuk ke Instagram, ke YouTube Live, dan banyak juga yang masuk ke Facebook grup kita. Yaitu tentang yang pertama, Mas, tren itu sebaiknya dilihat di time frame berapa? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah saya harus lihat tren di daily? Atau H4 atau H1? Yang mana yang paling cocok untuk lihat tren? Yang mana paling akurat untuk lihat tren? Itu mungkin kelompok pertanyaan pertama. Kelompok pertanyaan kedua yang sering muncul adalah, Mas, kalau seandainya D1-nya uptrend, terus H1-nya downtrend, itu sebaiknya kita ngapain? Kita ikut yang mana nih? Ikut daily kah atau ikut H1? Atau misalnya H4-nya downtrend tapi H1-nya uptrend. Jadi kita ngapain nih? Buy atau sell nih? Ikutin tren H4 atau ikutin tren H1? Nah, teman-teman, dengan adanya video kali ini mudah-mudahan video ini bisa menjawab dengan tuntas keraguan teman-teman tentang tren dan tentang time frame yang sebaiknya teman-teman gunakan untuk melihat tren. Oke, kita langsung ke chart aja, teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya ada dua contoh ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, teman-teman, kita akan bahas terlebih dahulu metode yang teman-teman gunakan dalam melihat tren. Jadi, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melihat tren ya. Saya tulis saja di sini metode. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan 4 EMA. Nah, 4 EMA ini adalah metode favorit yang saya gunakan. Jadi saya melihat tren dengan menggunakan 4 EMA. Metode kedua yang bisa teman-teman gunakan adalah menggunakan iTrend ya, menggunakan iTrend untuk melihat tren. Dan metode ketiga, teman-teman bisa menggunakan market structure ya. Secara umum ada 3 metode ini yang bisa kita gunakan untuk melihat tren. Nah, di video kali ini saya nggak akan bahas tiga-tiganya, teman-teman, nanti videonya terlalu panjang. So, kita akan bahas yang pertama dulu menggunakan 4 EMA. Dan kalau teman-teman pengen tahu nanti menggunakan iTrend dan market structure, kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke? So, kalau teman-teman menggunakan metode melihat tren menggunakan 4 EMA, ini adalah metode yang sering saya gunakan, waktu live YouTube, waktu webinar, baik itu webinar di Alumni Survival to Mastery maupun webinar-webinar ketika saya diundang di NFC. Maka saya mostly mendeteksi tren atau melihat tren dengan menggunakan 4 EMA. Nah, rule-nya simple banget, teman-teman. Rule-nya simple. Rule-nya begini, jika harga atau running price berada di bawah EMA 200 dan para EMA, yaitu minimal EMA 20 dan 50, berada di bawah EMA 200, maka buat saya ini downtrend. So, Eurochart di H1 ini buat saya adalah downtrend. Oke? Nah, kalau kita lihat, teman-teman, misalnya kita lihat di daily, kita bisa lihat harga sekarang berada di atas EMA 200 dan para EMA 20 dan 50 berada di atas EMA 200 gitu ya. Nah, dalam kondisi ini teman-teman kita sedang berada dalam uptrend. Nah, pertanyaan yang penting banget. Nah, jadi sebaiknya pertanyaan pertama yang tadi teman-teman tanyakan, time frame berapa yang sebaiknya kita gunakan untuk melihat tren? Jawabannya adalah kalau teman-teman menggunakan metode 4 EMA, sekali lagi beda metode akan beda jawabannya. Kalau teman-teman menggunakan metode 4 EMA atau metode yang saya contohkan ini, maka time frame yang kita gunakan untuk melihat tren adalah time frame yang kita gunakan untuk entry. Sekali lagi, time frame yang kita gunakan untuk melihat tren adalah time frame yang sama yang kita gunakan untuk melihat unfill order atau UFO-nya. Oke? Sebagai contoh, kalau saya misalnya di CADJPY gitu ya, saya di CADJPY di time frame H1 misalnya, kita bisa lihat di time frame H1, saya misalnya mau trading di H1, teman-teman. Saya mau entry di H1. Artinya saya mendeteksi area unfill order saya atau area UFO saya itu di H1. Teman-teman bisa lihat di sini kita punya contoh, kita punya buy UFO di sini. Ini adalah buy unfill order. So, kita tahu CAD Yen di H1 harga berada di atas EMA 200, ini running price-nya. Para EMA 20, 50, 100 juga berada di atas EMA 200, oke? So, artinya di H1 kita punya confirm uptrend. Nah, ketika kita punya confirm uptrend, goals kita adalah kita akan buy only. Kita akan fokus buy only. Nah, ketika saya mau buy di H1, saya cari UFO-nya, ini UFO saya rally base saya ada di H1, maka tren yang saya gunakan adalah tren H1. Nah, time frame lain nggak terlalu relevan. Sekali lagi, kalau teman-teman menggunakan metode ini.
Artinya teman-teman nggak perlu peduli H4 trennya ngapain. Misalnya kita lihat H4, oh H4 kebetulan trennya belum jelas. Ya nggak ada urusan sama kita, mau H4 trennya belum jelas kek, mau apa kek, karena saya mau entry di H1, saya hanya peduli tren H1. Oke? Karena saya mau buy di EMA 200 atau rally base rally yang deket-deket dengan EMA 200, kurang lebih gitu ya. Plan kita adalah buy ketika harga koreksi ke area unfill order yang dekat dengan EMA 200. So, buat saya tren di H1 ini good enough. Jadi saya nggak perlu peduli H4-nya dan saya juga nggak peduli tren di daily-nya gitu ya. Misalnya kita cek di daily-nya ternyata downtrend, Mas. Ya who cares gitu ya. Mau daily-nya downtrend kayak mau daily-nya uptrend kayak bukan urusan kita. Kita hanya peduli time frame yang sama yang kita pakai ya. Jadi kalau kita mau buy di H1, kita lihat tren di H1. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan pertama, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau seandainya misalnya dalam kasus ini, seandainya kita lihat H1-nya uptrend gitu ya, dan daily-nya downtrend. Kebetulan kita bisa lihat di sini daily-nya downtrend. Pertanyaannya, kalau H1-nya uptrend dan daily-nya downtrend, kita ikut time frame yang mana? Nah, balik lagi, teman-teman entry di time frame yang mana? Kalau teman-teman entry di H1, berarti teman-teman ikut time frame H1. Kalau teman-teman entry di daily, maka teman-teman ikutin time frame daily. Loh, bukannya nanti contradicting, Mas, satu buy satu sell. Banyak teman-teman bingung. Oke, kalau H1-nya uptrend kita fokus buy, ternyata daily-nya downtrend atau H4-nya downtrend, berarti di H4 kita sell, di H1 buy. Nanti tabrakan dong, Mas, entry-nya. Nah, kalau teman-teman masih berpikir entry-nya bakal tabrakan karena trennya beda, kemungkinan besar teman-teman belum nonton konsepnya atau trading rule-nya secara utuh. Kenapa? Karena trading rule kita itu dibagi dua bagian. Pertanyaan pertama adalah, saya tulis saja biar teman-teman bisa ngikutin. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab dalam trading plan kita adalah, saya harus buy, jadi buyer, atau jadi seller, oke? Atau libur, kan gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita perlu mengakses trend, oke? Ketika uptrend, saya akan fokus buy only. Ketika downtrend, saya akan fokus sell only. Ketika libur, saya tidak akan entry, oke? Nah, artinya apa? Pertanyaan satu tidak menjawab di mana kita entry, teman-teman. Sekali lagi, pertanyaan satu tidak menjawab di mana kita entry. Jadi setelah pertanyaan satu terjawab, kita masuk ke pertanyaan kedua. Setelah saya tahu nih, saya mau jadi buyer atau mau jadi seller. Oh, setelah saya tahu trennya, oke uptrend, oke downtrend, oke libur. Kalau libur berarti pertanyaan kedua nggak perlu dijawab ya, kalau libur. Kalau seandainya misalnya kita udah tahu, jawaban pertanyaan satu adalah uptrend, maka pertanyaan kedua, kita akan buy di mana? Kita akan buy di area UFO. Dalam hal ini adalah RBR yang dekat dengan EMA 200. Oke. Seandainya pertanyaan pertama jawabannya adalah sell, maka yang kedua kita akan sell di area UFO. Dalam hal ini adalah drop base drop yang dekat dengan EMA 200. Oke. So, kadang-kadang, nah ini yang teman-teman perlu pahami, kadang-kadang jawaban pertanyaan pertama kita udah tahu nih. Oke, kita udah tahu di H1 uptrend. Apakah pertanyaan kedua selalu ada jawabannya? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi H1 confirm uptrend, tetapi bisa jadi di H1 itu tidak ada area UFO yang valid yang berada di dekat EMA 200. Artinya, kita tahu kita akan fokus buy only, tapi kalau tidak ada area UFO, artinya kita tidak akan buy. Tapi kalau saya entry, saya hanya akan buy gitu. So, kalau uptrend bukan berarti buy now. Kalau downtrend bukan berarti sell now. Kenapa teman-teman bingung kalau daily misalnya downtrend, H1-nya uptrend? Karena teman-teman berpikir kalau uptrend mungkin buy now, kalau downtrend mungkin sell now. Padahal enggak. Kita tetap akan nunggu harga koreksi ke area unfill order yang di dekat EMA 200 jika ada. Ya, jika ada. Oke, kita ambil contoh misalnya. Kalau dalam kasus ini CAD Yen, teman-teman, kita udah tahu nih harga uptrend. Nah, kita udah tahu harga uptrend. Tapi bukan berarti kita akan buy di harga sekarang. Kita nggak akan buy di sini. Kita nggak akan buy di harga sekarang. Tapi kita akan buy ketika harga koreksi. Jadi kita akan pasang buy limit di sini, teman-teman. Kita akan pasang di sini nih buy limit. Kita akan pasang buy limit. Jadi kita hanya akan buy jika harga koreksi turun ke area kita. Kalau dia nggak turun, berarti kita nggak buy gitu. Dengan harapan harga akan continue bikin higher high karena dia berada dalam uptrend. Nah, seandainya nih, seandainya saya trading di H1,
terus ternyata ada teman-teman yang trading di daily. Apakah kita akan tabrakan entry-nya? Nah, kalau dua-duanya memahami dengan benar cara entry menggunakan supply and demand, menggunakan unfill order dan trend, entry-nya nggak akan tabrakan teman-teman. Kenapa? Ketika dalam uptrend, kita tidak kita nggak langsung buy di mana aja. Ketika uptrend, kita tetap mau buy di harga murah. Kita tunggu harga koreksi ke harga murah, yaitu harga UFO. Maka kita buy-nya cenderung di bawah. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang mengakses daily-nya downtrend, dia juga nggak serta-merta sell di harga sekarang. Sell-nya tetap nunggu harga koreksi ke harga mahal. Jadi saya tetap akan buy di harga murah, orang lain yang trading di daily dia tetap akan sell di harga mahal. Sehingga secara umum dua-duanya baik-baik aja dan dua-duanya bisa saja sama-sama profit tanpa harus contradicting satu sama lain. Misalnya contoh. Nah, ini tadi kan saya buy limit di sini nih. Kalau saya buy limit di sini misalnya teman-teman, misalnya saya buy limit di sini dan saya punya target profit misalnya 1/3 let's say ya. Atau ya misalnya saya punya TP 1/3, maka TP saya ini saya ilangin dulu 1/4 dan 5-nya. Maka saya entry di sini, stop loss saya di sini plus minus ini saya asal aja. Harusnya kita kurangin 6 pips ya atau 5 pips, tapi kita biar cepet aja gini aja, oke. Maka TP saya di sini. Maka plan saya adalah harga turun ke bawah, kena buy saya, terus kemudian harga naik ke atas, kemudian kena TP saya. Jadi TP-nya kena di sini. Ini skenario kita kalau saya trading di H1. Misalnya ada orang lain, misalnya ada Mas Fadli lah, misalnya Mas Fadli ternyata trading di daily misalnya ya. Maka Mas Fadli akan melihat ini sebagai downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan para EMA di bawah EMA 200. Misalnya beliau mau sell di sini, ini contoh aja teman-teman. Kita contoh misalnya Mas Fadli mau sell di sini di daily-nya di sini. Saya kasih areanya Mas Fadli warna merah ya. Ini belum tentu areanya Mas Fadli ya teman-teman, ini contoh aja. Oke. Di sini. Nah, area tadi saya di bawah warna hijau. Nah, teman-teman bisa lihat kita berdua tidak tabrakan. Saya akan tetap buy di bawah, yang trading daily akan tetap sell di atas. Nah, orang yang di atas dia punya plan juga. Dia akan sell ketika harga balik ke sini dan dia punya TP misalnya 1/3. TP-nya kurang lebih di sini. Oke, maka skenario yang mungkin terjadi, saya lihat di H1 gitu ya. Maka harga bisa aja turun ke saya dulu, buy saya kena, harga lari kena TP, terus kemudian harga naik ke atas gitu ya. Kena sell limitnya yang trading di daily. Setelah itu harga baru melanjutkan downtrendnya untuk mencapai TP 1/3 yang entry di daily di sini. Ketika harga ke sini teman-teman, kemungkinan pertama saya udah nggak entry gitu ya. Saya udah nggak entry sehingga saya sudah taking profit. Sehingga yang buy di H1 profit, yang sell di daily juga bisa sama-sama profit. Atau bisa jadi juga harga kena atas dulu baru kena bawah. Oke. So sebenarnya walaupun trend di daily beda dengan di H1 beda, sebenarnya kita tetap entry di tempat yang berbeda. Jadi nggak ngaruh teman-teman. Nggak ngaruh. Jadi trend tuh nggak pernah contradicting selama teman-teman memahami konsepnya dengan benar. Karena pada akhirnya walaupun kita entry buy di H1, kita tetap pengen beli ketika harga turun di harga murah. Yang daily juga entry di daily. Kita kasih contoh lagi misalnya USD CAD misalnya. Nah, USD CAD kita bisa lihat misalnya. Kemarin ada orang sell di H1 di sini. Dia sell di sini. Dia sell di sini. Oke. Dia sell di H1. Kenapa? Karena H1 downtrend. Ini sekarang udah TP. Kita lihat misalnya kayak gini kondisinya ya. Kita lihat di H1, kita bisa lihat harga di bawah EMA 200, para EMA di bawah EMA 200. So, artinya H1 downtrend. Beliau sell di H1. Nah, sedangkan orang yang melihat di daily, misalnya yang di daily, dia akan melihat, oke, harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200. Berarti dia mau buy only. Misalnya dia mau buy di sini, yang dekat EMA 200 kita punya ini, drop base rally. Atau dia mau buy di mana? Di atas ini, rally base rally misalnya. Tetap nggak ngaruh, teman-teman. Kenapa nggak ngaruh? Karena sell-nya di atas, buy-nya di bawah. Nggak akan tabrakan karena kita tidak buy dan sell di waktu dan di harga yang sama. Mudah-mudahan teman-teman pahami. Oke, jadi jawaban saya teman-teman, kalau H1 misalnya uptrend, daily downtrend ataupun kebalikannya, sikap kita gimana mas? Fokus sama apa yang kita lihat ya, hanya trade apa yang kita lihat gitu ya.
bukan apa yang kita pikir ya. Jadi fokus saja apa yang teman-teman lihat. Kalau teman-teman entry di H1, ya peduliin tren H1. Kalau teman-teman entry di daily, fokus sama tren daily. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalaupun misalnya yang H1 bilang sell, yang daily misalnya bilang buy, kan nggak di area yang sama. Dia sell dulu di atas misalnya. Setelah harga turun, oke, baru nanti di bawah akan buy. Begitu kena di bawah misalnya. Ini kita belum buy. Begitu kena area yang bawah misalnya, atau dia nunggu yang bawah sini juga bisa gitu ya. So nggak contradicting. Kenapa teman-teman? Karena kalau teman-teman memahami tren secara keseluruhan gitu ya, misalnya kita lihat ini daily gitu ya teman-teman. Di daily kan misalnya downtrendnya kayak gini. Nah, ketika ini downtrend, ini daily teman-teman, ini downtrend daily, dan saya mau nge-sell, otomatis saya nge-sellnya bukan di bawah sini. Saya nge-sellnya tidak akan di bawah sini. Kalau teman-teman pakai strategi UFO, teman-teman akan menemukan bahwasanya kita akan sell di dalam trend daily ini. Saya gedein dikit. Planning kita akan sell ketika harga koreksi. Koreksinya kemana? Bisa jadi kurang lebih di sini. Biasanya di sini kita akan punya drop base drop ya, biasanya di sini. Di sini kita akan punya formasi drop base drop. DBD atau sell UFO. Nah, di daily kita akan sell di sini. Oke. Nah, tapi ketika harga koreksi untuk balik ke area buy kita, teman-teman, ke daily, kan harga perlu balik ke atas nih untuk kena sell maksud saya, sebelum akhirnya melanjutkan downtrend ke sini. Nah, sebelum harga naik ini teman-teman, ini koreksi ini kalau saya keluarkan, saya zoom in, koreksi ini akan membentuk tren seperti ini di H1. Otomatis di H1 kita sah-sah aja kalau kita mau buy di sini. Biasanya di sini kita akan menemukan area UFO. Biasanya areanya adalah RBR atau buy UFO. Oke, RBR atau buy UFO. So, plannya adalah harga turun dulu, kena buy kita, kemudian dia melanjutkan uptrend. Sorry. Ya, sampai sini aja. Nah, kita akan buy di sini. Yang H1 akan buy di sini, yang daily akan sell di sini. Nah, kalau saya bawa ini ke sini, teman-teman. Kalau ini saya bawa ke sini, semua ini saya bawa ke sini, nggak akan ngaruh. Kenapa? Karena yang H1 buy-nya akan di sini. Jadi tetap nggak tabrakan, tetap nggak tabrakan. Kenapa? Karena koreksi di daily bisa jadi akan terlihat seperti uptrend di H1, dan nggak apa-apa karena toh kita nggak jauh-jauh, kita hanya akan buy ketika harga koreksi dan kita akan lanjutin trennya selama dia bikin new high. Oke? So, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi fokus sama apa yang teman-teman lihat ya, fokus trading di time frame yang teman-teman gunakan. Jadi jangan terlalu musingin banyak hal yang nanti teman-teman bingung. Soalnya kalau teman-teman pengen, oke, saya hanya akan buy jika semuanya time frame searah gitu ya. Kita hanya mau buy jika daily uptrend, H4-nya uptrend, H1-nya uptrend, M30 uptrend, M15 uptrend, M5 uptrend, M1 uptrend, baru entry ketika semua time frame searah ya teman-teman, nggak akan entry gitu ya. Kita nggak perlu setup yang sempurna, kita perlu setup yang reasonable, di mana kita punya probability yang cukup, kita punya risk yang kecil, dan kita punya reward yang cukup. Oke? Itu aja untuk video kali ini teman-teman, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman semua, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.